Jadi sekarang itu ya guys, udah rame banget ngebahas banyak ya di sosial media itu, TikTok khususnya ya, karena yang lihat tuh di TikTok itu sekarang banyak gempuran mobil vendor guys, khususnya BYD ya, BYD M6. Ini dimana mobil itu bisa bisa dua layanan yang bagus, yaitu untuk di Grab Car Plus dan Grab Car Premium. Ini mobilnya mobil listrik, dia bisa on beat setiap hari tanpa khawatir ganjil genap guys. Dan jadi sekarang tuh kayaknya lagi hot-hotnya jadi pembahasan ya, karena ada plus minusnya. Yang jadi hot topicnya itu di setorannya itu ya, di 360.000 guys. Dan sekarang tuh udah banyak banget guys di Jakarta khususnya ya, dimana saling banyak yang ini sih kayak pro dan kontra ya. Ada yang bilang itu setorannya terlalu tinggi, banyak yang nggak balikin karena nggak sanggup di setorannya ya, karena tiap hari harus setorannya dulu 360.000. Tapi banyak juga di sosial media itu yang pada pamer memperlihatkan hasil pendapatannya itu yang sejuta lah gitu guys ya. Jadi banyak pro dan kontra ya. Ada yang bilang itu hanya gimmick kayak iklan, dan ternyata di lapangan banyak yang nggak kuat dan ngebalikin ke vendor, dan banyak yang tertunggak ya, nggak bisa bayar gitu, karena tiap hari harus setoran kan di 360.000 itu. Dan dengan persyaratan lainnya yang tiap minggu harus cek poin. Itulah rumor-rumor yang beredar ya. Jadi ya plus minus lah. Kalau misalnya mungkin orang yang mental yang kuat, fisiknya kuat, mungkin itu mereka bisa kali ya untuk ngejar target di 1 juta tiap harinya gitu guys ya. Dan yang jadi pertimbangan gue itu ya sekarang ya, kalau misalnya dia kan bisa Car Plus sama Premium ya. Nah itu gimana? Apakah dia ikut slot juga? Kalau slot ini kan khusus Car Plus ya, berarti sayang dong untuk layanan premiumnya itu nggak bisa kepake. Dan kalau dua-duanya dinyalain, Premium dan Car Plus, itu menurut gue sih kalau untuk dapetin 1 juta ya mungkin aja ya, karena kan tarif premium tinggi guys. Itu dia ada di tarif dasarnya itu di 41.000 ya kalau nggak salah ya. Tapi ya itulah, kembali lagi karena mereka harus ditarifkan dengan rental fee-nya ya di 360. Dan ya gitu, sekarang tuh udah banjir banget jadinya BYD M6 itu.
guys. Cuma ya nggak tahu juga ya kenyataannya memang seperti itu kan, tiba-tiba orderan hilang. Tapi apakah benar itu memang orderan dioper langsung ke mobil vendor, ibaratnya mobil-mobil yang dari vendor lebih diutamakan? Apakah benar begitu? Nah itu tuh yang ibaratnya menjadi sebuah misteri atau tanda tanya lah ya. Soalnya orderannya tuh tiba-tiba hilang guys, sepersekian detik hilang gitu. Padahal kita udah terima atau orderan, kita baru mau jalan tiba-tiba hilang. Nah jadi ya gitu, sekarang tuh lagi banyak perbincangan ya, jadi hot topic, terus jadi pembahasan di grup, di sosial media, kayak di TikTok gitu kan. Ada yang pada pamer pendapatan lah gitu kan. Terus ada yang juga yang nyerah, nggak sanggup katanya, karena ditargetkan dengan rental fee-nya gitu kan. Menurut gue sih, kalau gue untuk sampai rental fee di 360 itu ya, kayaknya nih ya, karena gue juga belum pernah ngajak lagi, kayaknya sih berat banget ya gitu. Dan mau nggak mau harus cari orderan yang tinggi kan. Ini totok tutupnya ini guys ya, ambulan, bukan yang dulu yang main totok tutut sembarangan aja. Itu ambulan guys. Oke lah ya, kalau ambulan memang harus diprioritaskan. Ya baik lagi ke topiknya itu sih. Jadi kalau menurut gambaran gua itu tinggi ya, tapi gua rasa sih kenapa vendor menetapkan harga segitu ya di 360, pasti ada pertimbangannya ya guys. Namanya juga perusahaan ya, pasti dia mengambil untung, dan pasti ada biaya-biaya lain yang memang udah diperhitungkan dan ya masuk di harga di 360 itu untuk setorannya. Karena kan mungkin untuk biaya servis kendaraan itu nanti rusak atau segala macam ya kan, itu kan bukan jadi tanggung jawab. Kalau servis ya kayaknya bukan masuk ke driver ya, kecuali kalau misalnya mobil itu mengalami insiden kecelakaan, bisa nabrak atau mobil baret gitu, untuk fisiknya gitu ya, itu baru kayaknya driver kena ini ya tanggung jawab, kayaknya sih gitu yang setahu gua. Cuma ya yang nggak tahu juga itu, menurut gua sendiri nggak 360 terlalu tinggi. Cuma karena perusahaan ya pasti ada hitungannya lah ya. Nah kalau misalnya dia matok harga 360, misalnya nanti ada kompetitor lain dari perusahaan lain yang bikin vendor itu juga dan bisa harganya lebih murah, otomatis kan untuk menjadi persaingannya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung terapin harga 360 ya. Itu sih yang maksudnya jadi yang ada dalam pikiran gue gitu ya, kenapa di harga 360 gitu. Cuma nggak tahu ya. Ya kalau hitung itu kan cicilannya tuh bisa hampir 2 kali dari mobil gue yang ini ya. Tapi harganya memang, kalau harga mobilnya memang beda sih gitu. 360 kalau dikali 30 hari udah 10.800.000, hampir 11 juta lah. Wow, cicilan mobil 11 juta. Kalau mobilnya harga kisaran 450